balik lagi ke judul. Joker ini kan masalah dibully baru sebulan yang lalu tuh. Ada artis Korea bunuh diri gara-gara apa? Dibully. Gak tahan bunuh diri. Kenapa? Karena mereka gak punya iman. Kasian. Di Jepang tingkat bunuh diri tinggi banget. Saya pernah cerita sampai, karena kan alhamdulillah setiap winter saya kan ke Jepang main snowboard ya. Dan selalu ada kasus bunuh diri. Kalau di Jepang tempat bunuh diri favorit itu adalah nabrakin diri ke MRT, kereta cepat. Sampai ada aturan, ada undang-undang di Jepang, kalau bunuh dirinya di MRT, maka yang kena denda keluarganya. Kenapa? Soalnya ngerepotin orang. Repot banget kalau udah ada kejadian MRT bunuh diri, itu repot. Semua delay, semua orang jadi gak sesuai. Kan orang Jepang disiplin ya. Kalau udah delay mereka bete banget. Belum lagi nanti masalah yang kasus ini di TKP-nya ribet dan luar biasa, macet di mana-mana. Mereka gak terbiasa macet kayak kita karena transportasi publiknya bagus. Jadi yang kena denda keluarganya, akhirnya ganti. Nggak lagi bunuh diri di MRT biar keluarganya nggak repot. Terus bunuh dirinya online. Sampai ada bunuh diri online. Ada platform digital, aplikasi bunuh diri online. Bisa order, go bunuh diri. Di Jepang, tahun 2017. Kasusnya rame, pas saya datang, pas habis kejadian dan lagi viral tuh di televisi Jepang. Kita bisa mesen orang untuk bunuh diri, terus orangnya datang, kita bisa pilih menunya, bunuh diri pakai apa. Yang paling sakit itu bunuh diri dengan diputusin. Itu paling berat. Diputusin sama mantan, terus jadiannya sama sahabat. Itu. Terus akun kita diblok, gak bisa kepo. Siapa tahu dia udah gak bahagia, saya mau nyamber gitu kan ya. Begitu muncul desas-desus dia gak bahagia, mulai postingannya sedih-sedih. Sabar ya, laki-laki emang kayak gitu sih. Mulai caper-caperan lagi, gak ada. Ternyata dia punya bunuh diri itu bagi orang Jepang tuh udah kayak jadi pilihan yang paling sering dipakai. Bete dikit bunuh diri. Gue hari ini gak enak badan, terus bunuh diri Orang... Gue bete banget nih hari ini, terus bunuh diri. Gue ilfil banget sama dia, terus bunuh diri. Bunuh diri itu gampang banget di Korea. Di Korea tempat favorit bunuh diri di Seoul itu adalah jembatan ya. Yang terkenal itu. Sampai pemerintah Seoul bikin kebijakan buat telepon umum gratis di setiap berapa meter di jembatan. Saya ngelewat, saya ngeliat, tanya ke guide, itu kenapa si Chan? Chan itu kenapa kok banyak telepon umum di tengah jembatan? Emang ada orang yang mau telepon di tengah jembatan? Itu untuk mengurangi ke kasus bunuh diri. Gimana ceritanya? Biasanya orang Korea itu kalau mau bunuh diri, salah satu yang bisa membuat niatnya diurungkan itu kalau bisa dibujuk oleh keluarga. Rata-rata masalahnya itu masalah rumah tangga, masalah cinta, masalah diabaikan. Orang Korea itu paling gak kuat ketika diabaikan oleh keluarganya, jadi dia ngerasa hidup saya udah selesai, udah bunuh diri aja. Jadi penolakan publik buat mereka itu telak banget. Sehingga muncullah kasus artis bunuh diri gara-gara penolakan publik lewat bulian. Terus disediakanlah telepon umum. Biar apa? Sebelum bunuh diri dia telepon keluarganya. Dan telepon itu gratis. Karena masa mau bunuh diri harus bayar ya. Udahlah mau bunuh diri. Pas telepon, titit, Anda belum masukin koin. Bunuh diri aja lah. Makanya dibikin gratis. Kayak telepon umum zaman dulu di Indonesia sebelum ada internet kan. Dulu kan di mana-mana ada telepon umum tuh. Saya masih ngerasain. Pakai koin 100 rupiah telepon. Mau habis titit masukin lagi masih lanjut gitu kan. Terus ganti jadi wartel. Ya era-era wartel. Semuanya bikin wartel. Wartel lewat ganti lagi warnet. Semuanya bikin warnet. Sekarang semuanya udah pakai gadget. Berarti Ustadz hidup tahun berapa Ustadz? Udah tua lah pokoknya. Pernah ngerasain era perpindahan dari masa dulu kita nggak ada gadget, sosial media sampai sekarang jadi edik dengan gadget, nggak bisa lepas dari gadget. Kalau lepas juga nggak jauh-jauh. Nah di Korea kenapa orang gampang bunuh diri? Kayak kasus-kasus Joker. Joker ini kan ekspresi keputusasaan. Putus asa dari perlakuan publik akhirnya jadi orang jahat. Putus asa dari perlakuan publik akhirnya jadi orang nggak benar. Putus asa dari perlakuan publik akhirnya pengen ngebales, jadilah psikopat. Putus asa dari perlakuan publik, setidaknya bunuh diri. Dan dalam Islam gak ada kata putus asa. La tai'asu min rauhillah,
Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Itu dalam Islam. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sehingga ternyata pembahasan sosial media yang berakhir dengan bulian lalu bunuh diri itu harus dibahas dalam Islam. Bukan hanya ngebahas bab ibadah. Makanya segmentasi dakwah saya itu anak muda. Dan saya mencoba untuk ngulik masalah anak muda apa sih? Itu aja yang dibahas. Dulu sebelum ada pemuda hijrah, dakwah saya di masjid-masjid, segmennya bapak-bapak, kakek-kakek. Materi favoritnya sakaratul maut. Hari ini kita membahas ciri-ciri husnul khotimah. Weh, semangat itu. Minggu depan jihad, pengajian hari Ahad gitu kan ya, habis subuh. Membahas ciri-ciri su'ul khotimah yang datang cuma 2 orang. Kemarin husnul khotimah banyak, yang su'ul khotimah gak ada yang berani datang, takut. Di antaranya ada yang meninggalnya, sakaratnya lama, berminggu-minggu, gak beres-beres. Ada seseorang yang zalim banget dikenal sebagai preman pasar, itu meninggalnya tuh loncat-loncat di dalam kamarnya. Kayak banting-banting diri terus ngejedok-jedokin kepala ke dinding, saking sakitnya. Macam-macam lah, tetapi kita wajib berhusnuzon. Artinya setelah berubah segmentasi menjadi segmen anak muda, maka saya mencoba untuk mendalami masalah anak muda itu apa. Ternyata salah satu realitas penting dalam kehidupan anak muda adalah sosial media. Muncullah Joker. Untuk ngebahas perilaku kita, sikap kita terhadap perilaku sosmed, perilaku netizen. Itu memang menyakitkan teman-teman. Pernah gak ngerasa gak betah di grup WhatsApp? Pengen live group tapi takut dibilang baper. Bertahan di grup gak kuat. Kadang-kadang kita bete sama isi grupnya. Kenapa? Kadang-kadang kita ngerasa kayak dicuekin. Tadinya mereka chat rame, saling respon. Begitu kita nimbrung, diam. Kenapa ya giliran saya ikut ngobrol pada diam? Ya udahlah, mungkin mereka pada sibuk. Oke, sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap kita angkat satu topik, diam. Ganti topik, rame lagi. Topik kita diamin lagi. Topik yang lain rame lagi. Wah, kayaknya mereka dengki banget sama gua nih. Soalnya cuma gua doang yang sukses. Ya, kayak mulai muncul sombong. Ya udah, gua nggak betah lagi nih di grup nih. Grup apa? Bisa grup geng SMA, bisa geng SMP, bisa geng SD, bisa geng TK, bisa geng satu bidan pas lahir bikin grup. Kan gampang banget bikin grup. Tapi itu semuanya adalah perilaku kita. Sabar gak kita ngadapin yang kayak gitu?